Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang pembagian bentuk aljabar. Adapun kemarin kalian telah belajar tentang perkalian. Hari ini kita akan belajar pembagian dan perpangkatan bentuk aljabar. Untuk pembagian sama seperti perkalian kemarin. Angka dibagi angka dan variabel dibagi variabel. Langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, P dibagi P. P dibagi P itu untuk pembagian selalu kita ubah ke dalam bentuk pecahan agar bisa memudahkan. P bagi P kita ubah dulu ke dalam pecahan. P dibagi P. Nah, dilihat P dengan P ini variabelnya sama. Ya. Variabelnya sama, yaitu sama-sama P. Kalau misalnya variabelnya sama, kemudian kalian lihat pangkatnya. Di sini tidak ada pangkatnya ya. Berarti dia itu pangkatnya 1 dengan 1. Nah, kalau pangkatnya sama, ingat aturan perkalian dan pembagian. Kalau pembagian, kalau misalnya bilangannya dia dibagi dengan bilangan yang sama, pasti hasilnya adalah 1. Ya, jadi P dibagi P itu 1, A dibagi A itu 1, A dibagi A 1, B dibagi B 1. Pokoknya kalau variabelnya sama itu hasilnya adalah 1. Nah, karena ini pangkatnya juga sama ya, 1 dengan 1. Bagaimana kalau misalnya pangkatnya berbeda seperti ini? 15 P pangkat 3 dibagi 3P. Variabelnya sama-sama P, cuman beda pangkatnya 3. Di sini tidak ada pangkatnya, berarti pangkatnya aturan 1. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 15P pangkat 3 dibagi 3P. Satunya nggak ibu tulis ya. Nah, sekarang caranya agar kalian lebih mudah, kalian jabarkan. Jabarkannya maksudnya gimana? Di sini P-nya pangkat 3, berarti dia 15P ditambahin P lagi sama P lagi. Jadi P-nya ada 3, kalian jabarkan. Di sini kan ada 3 P-nya pangkatnya. Berarti kalian jabarkan P-nya ada 3. Kemudian 3P. Ingat aturannya. Angka dibagi angka, variabel dibagi variabel. Angka bagi angka, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kemudian dilihat P di atas ada 3, P di bawah cuma 1. Kita coret P di bawah 1, berarti yang di atas coretnya hanya 1, jangan semuanya. Sisanya P-nya pangkat 2, dikarenakan P-nya ada 2. Ya, jadi lebih mudah kalian untuk menjabarkannya. Kemudian lanjut ke nomor 3, 8AB dibagi 2A. Kita ubah ke pecahan. Nah, karena dia pangkatnya sama-sama 1, berarti tidak usah kita jabarkan. Kita lihat langsung, 8 bagi 2 adalah 4. Di sisi atas ada A, di bawah juga ada A1, berarti bisa kita coret. Berarti tadi A bagi A adalah 1, tidak usah kita tulis ya. Kemudian sisanya apa? Di sini B, di bawah tidak ada B, berarti kita tulis saja B. Nah, bagaimana kalau misalnya nomor 4, 2X Y pangkat 2 dibagi 4X pangkat 3Y. Sama kita ubah ke pecahan biasa dulu. Pangkat 2 per 4X pangkat 3Y. Sekarang kita coba jabarkan. 2, X-nya karena pangkat 1 berarti pangkatnya 1. Y-nya ada 2 berarti Y-nya ada 2. Kemudian 4, X-nya pangkat 3 berarti X-nya ada 3. 1, 2, 3. Y-nya hanya ada 1. Kemudian bisa kita coret. X di sini ada ya, atas bawah bisa kita coret. Ini coret 1. Coret 1 karena X-nya cuma ada 1 di atas, berarti kita coret juga yang di bawah 1. Kemudian di bawah Y-nya ada 1 bisa dicoret, yang di atas juga hanya coret 1. Nah, sisanya kita tinggal tulis 2Y, yang di atas hanya sisa 2Y. Sedangkan yang di bawah 4, X-nya ada 1, 2, X-nya ada 2 berarti X pangkat 2.
Y-nya ada tidak? Tidak ada, berarti sisa 2Y per 4X pangkat 2. Nah, sekarang tinggal giliran angkanya. 2 dibagi 4 itu tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita ubah ke pecahan paling sederhana, yaitu sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1 per 4 dibagi 2 yaitu 2. Sekarang kita tulis variabelnya Y per X pangkat 2. Nah, kalau ada seperti ini 1Y, kita tulis hanya Y saja per 2X pangkat 2. Ya, jadi seperti itu ya. Selanjutnya untuk nomor 5 kita tulis ke bawah aja ya. 32 P pangkat 2 Q R pangkat 3 dibagi 96 P Q pangkat 2 R pangkat 2. Ini ada 3 variabel ya, P, Q, dan R. Sekarang kita ubah dulu seperti biasa ke pecahan. 3 per 96 P Q pangkat 2 R pangkat 2. Sekarang caranya kita jabarkan. 32 P-nya pangkat 2 berarti P-nya ada 2, Q-nya ada 1, R-nya ada 3, 1, 2, 3 per 96 P-nya hanya 1, Q-nya ada 2 berarti Q-nya 2, R-nya ada 2. Kita coret. P di sini hanya 1 berarti coret 1. Q di atas cuma 1 berarti coret 1. Nah, R-nya di bawah ada 2. Berarti R-nya kita coret hanya 2. Kita tulis sisanya 32 P. Ini sudah dicoret tidak usah ditulis, sisanya R per 96, sisanya hanya Q. Yang lain sudah dicoret. Nah, berarti kita tinggal angkanya saja. 32 dibagi 96. 32 dibagi 96 tidak bisa ya. Berarti kita ubah ke pecahan yang paling sederhana. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 8 ya. 32 dibagi 8 itu 4 per 96 dibagi 8 12 PR per Q ya. Coba dilihat 4 per 12 itu masih bisa kita bagi lagi. Sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 itu 1 per 12 bagi 4 itu 3 PR per Q. Karena ada angka 1 kita ubah menjadi PR per 3Q. Jadi ini jawaban yang paling sederhana. Ya, jadi kalau misalnya ada seperti itu yang tidak bisa dibagi angkanya, kalian ubah ke pecahan yang paling sederhana. Selanjutnya adalah perpangkatan bentuk aljabar. Perpangkatan itu berarti ada pangkatnya. Misalnya kita contoh soal 1A pangkat 6. Berarti A-nya dikalikan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu konsepnya ya. Jadi kalian harus tahu. Kemudian langsung ke soal 2A pangkat 3. Nah, kalau seperti ini 2A pangkat 3 berarti 2A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, 2-nya ada 3 dikaliin. Nah, sama seperti kemarin perkalian. Angka kali angka, variabel kali variabel. Kita angkanya dulu. Angkanya ada 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, sekarang dilihat A-nya. A-nya ada 1, 2, 3. Berarti A pangkat 3, bukan 3A ya. Kalau 3A itu penjumlahan. Nah, kalau perkalian A-nya ada 3 kali berarti A pangkat 3. Selanjutnya ini 2X plus 1 pangkat 2. Berarti 2X plus 1 dikali 2X plus 1. Kalau sudah seperti ini caranya sama kayak kemarin pas perkalian. Pertama kita kalikan yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Pertama 2X dikalikan dengan 2X. 2X dikalikan dengan 2X. Ditambah, selalu ditambah ya. Kemudian 2X dikali 1. Karena kebetulan positif ya. Kemudian ditambah, ini yang pertama, ini yang kedua. Dilihat alurnya ya.
Karena 2x sudah dikalikan dengan 2x dan 1, sekarang gantian yang 1 dikalikan dengan 2x. Ini yang nomor 3. 1 dikali 2x ditambah, terakhir 1 dikali 1. Baru kita kalikan. 2x dikali 2x, 2 dikali 2 itu 4. X kali x, x pangkat 2. Kemudian ditambah 2x kali 1. Apapun dikali 1 adalah bilangan itu sendiri, yaitu 2x. Ditambah 1 kali 2x, 2x. Ditambah 1 kali 1 hasilnya 1. Dilihat apakah ada variabel yang sejenis? Ya, yaitu 2x dengan 2x, sama-sama variabelnya adalah x, berarti bisa kita tambahkan. 4x pangkat 2 tidak bisa ditambahkan, berarti kita tulis. Kemudian, nah ini pertambahan. Kalau pertambahan variabelnya sama, hanya angkanya saja, yaitu 2 tambah 2 yaitu 4. Variabelnya tetap x, bukan x pangkat 2. Kalau x pangkat 2 itu hanya perkalian. Kalau ini penjumlahan, sisanya ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 4x pangkat 2 ditambah 4x plus 1. Ya, jadi itu materi untuk pembagian dan perpangkatan bentuk aljabar. Semoga kalian dapat mengerti dengan baik. Jika ada yang kurang paham dapat menanyakan ke Ibu. Selanjutnya kalian dapat mengerjakan soal yang Ibu berikan. Diharapkan kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.